Ini aku sekarang sudah di dalam kandang kambing bareng sama si kambing yang mau diperah. Ini perah ini. Jadi ini sekarang sudah mau siap diperah sama ada khusus orang yang yang mau merah ini ya. Bagaimana prosesnya nanti kita lihat. Dan kesan-kesannya di dalam kambing ini menurutku nggak terlalu bau ya, nggak kayak yang dipikirin orang, karena memang kebersihan di sini terjaga sekali. Beda mungkin dengan kandang yang kebersihannya tidak terjaga, tidak terawat, mungkin baunya lebih menyengat. Di sini ya nggak terlalu bau. Oke, kita lanjut ya, proses pemerahan susu kambing. Segera akan dilakukan proses pemerahan oleh Mas Jebling. Jadi ini pakar dalam memerah ya Mas. Kita lihat ya bagaimana cara pemerahan susu dilakukan. Oke, tetap terus pantau di Feed Bima Channel. Biasanya berapa lama Mas proses pemerahan? 5 menit. Jadi ini prosesnya kurang lebih 5 menit. Jadi ada tekniknya ya, nggak asal memeras. Itu satu tempat itu bisa penuh Mas? Jadi ini hasil dari kambing ini, susunya kalau ditaruh di gelas ini hasilnya setengah gelas, dan nanti kita coba rasanya. Ya, ini aku sekarang mau belajar memerah sendiri. Tadi sudah bimbing sama Mas Jebling, kursus singkat ya, sekarang kita praktekkan. Ini jadi dipegang di sini, iya. Jadi dia sedikit berontak nggak apa-apa, iya. Dia berontak lagi, gimana ini ya? Coba sebentar lihat. Itu agak susah ya, karena memang dia agak tidak terlalu akrab ya. Kita coba memerah lagi ya, memang agak susah di sini ya. Jadi dia kok berontak Mas ya. Nah, bisa sedikit ya, jadi memang kayak gini. Nah, ini loh seperti ini. Nah, nggak apa-apa ini. Kayak ditutupi ya Mas, ininya Mas. Gimana Mas, ini handle-nya ditutupi. Oke, gitu dulu ya. Tadi udah bisa 2-3 kali, nggak apa-apa buat pembelajaran. Memang ternyata tidak semudah yang dilihat. Pegang, tarik, cur, pegang, tarik, cur, nggak semudah itu ternyata. Ini harus ahlinya memang.
Karena mungkin dia juga merasa tidak familiar dengan orang yang memerah, kok gitu kayak gitu. Oke, dilanjut aja Mas Jebling. Sampean aja ini yang lebih ahli. Nah, ini setelah tadi diperah, sekarang susu ini dimasukkan ke dalam apa nih Mas namanya istilah Mas? Melken. Apa? Melken. Oh, melken. Milken ya. Oke. Ayo Mas. Dituang dulu. Nah, ini harus pakai penyaring ya, Mas? Iya. Jadi satu ini berapa gelas kira-kira, Mas? Itu bisa muat 15 liter. 15 liter? Enggak, ini untuk yang barusan dituang 1,5 liter. 1,5 liter. Oke, seperti ini hasilnya. Bisa dilihat. Jadi fungsi penyaringan ini ditujukan untuk mengurangi kotoran-kotoran ya. Jadi biar steril dikonsumsi bisa langsung menyehatkan tubuh. Karena kalau tanpa saringan ini kotoran-kotoran dan bulu-bulu bisa ikut masuk ke dalam susu ini. Jadi harus pakai penyaring. Ini aku sekarang sedang berada di kandang kosong. Jadi kandang yang tidak ada kambingnya karena difungsikan untuk keperluan lain seperti pembuangan kotoran. Jadi di sini ada kotoran kambing yang sebenarnya belum sempat dibuang tapi ditaruh dulu, diendapan dulu di tempat ini. Ini kotorannya seperti ini. Dan ini hasil pengolahan dari kotoran kambing ya. Jadi kotoran kambing tadi diolah kemudian siap untuk dijadikan pupuk dan ini siap untuk dijual. Jadi dia kemasannya seperti ini di dalam karung. Kalau yang di sini ini alat penggilingan makanan. Jadi sebelum makanan itu diberikan kepada si kambing itu digiling dulu agar lembut. Nah, ini makanannya seperti ini tadi yang pertama tadi kita lihat ada kulit kacang hijau dan singkong yang sudah difermentasi. Ini tapi dari baunya singkong yang sudah difermentasi yang ada di sini. Susu kambing ini banyak manfaatnya. Jadi ada yang pernah bertanya,
lebih bagus mana susu sapi dengan susu kambing. Sebenarnya itu tergantung dari minat dan kebutuhan karena kandungannya berbeda dan manfaatnya juga berbeda. Seperti dalam satu cangkir susu kambing itu dia kalorinya 168 kalori dengan lemak 10 gram. Memang lebih tinggi ya dari susu sapi yang 149 dan lemak 8 gram. Tapi bagusnya susu kambing ini untuk yang sering alergi mencoba untuk meminum susu hewani karena memang di susu kambing ini protein kaseinnya lebih sedikit, jadi untuk alergi seperti diare dan muntah-muntah itu lebih minim daripada minum susu sapi yang orang sering kok setelah minum ini saya ngerasa agak mual, agak mau muntah, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya di sebelah saya ini sudah ada narasumber Mas Dery yang tadi yang mungkin kita berkenalan belum terlalu dekat tadi. Ini sekarang kita sudah lebih akrab ya Mas untuk ngobrol ya, sana sini tentang perkambingan ini. Monggo Mas, gimana ini? Saya mau tanya ini Mas, sebenarnya itu awalnya Mas. Jadi asal muasal Masnya ini bisa sampai menekuni atau usaha pabrik kambing ini seperti apa? Kalau asalnya ya cuma kalau saya itu dulu iseng sama teman itu diajak berdua iseng dari yang belum pernah pelihara kambing sampai bisa produksi susu ya dari nol otodidak kita main ke peternak-peternak yang lain ke referensi. Oh, jadi memang kalau untuk menekuni ini sendiri lama nggak Mas kalau bisa menghasilkan gitu? Di sini saya baru 3 tahun dari nol. 3 tahun jalan ini. Dari nol 3 tahun jalan. Dan distribusinya sudah kemana aja Mas ini? Kalau untuk produk susu langsung diserap pabrik. Di sini kan mungkin di kampung ini ada kalau cuma 8 sampai 10 pabrik untuk pengolahan susu ada. Jadi kalau petani susu seperti saya ini sudah nggak kesulitan dalam pemasaran. Terus harga yang dipatok Mas dari sini sendiri? Kalau harga fluktuatif, nanti mengikuti untuk pasaran di luar seperti apa. Biasanya pabrik nanti yang menentukan harga. Itu harga store pabrik sekian ribu. Tapi kalau untuk masyarakat membutuhkan untuk per liter itu kita jual di angka 25.000. Tetapi di kandang sini itu ada program. Jadi untuk masyarakat miskin dan membutuhkan susu untuk pengobatan digratiskan sampai dia sembuh. Jadi datang ke sini kondisi dalam keadaan sakit, dia tidak mampu berobat. Nah itu kita bantu untuk terapinya pakai susu kambing ini gratis. Itu luar biasa, ternyata Mas Dery ini sosok ini punya jiwa sosial yang tinggi ya. Terus kalau ini Mas maintenance sehari-harinya seperti apa Mas? Biar tetap sehat, tetap bersih begitu. Kalau untuk maintenance jelas pagi itu untuk kandang atas kita sapu. Habis itu kita pindah ke bawah, kotoran yang padat kita ambil, kita kumpulin. Terus nanti kita semprot pakai air bersih. Setelah disemprot pakai air, nanti kita semprot lagi dengan desinfektan biar baunya tidak terlalu menyengat. Dan itu pembersihan tiap hari.
harus tiap hari tiap pagi. Itu ada berapa Mas yang mengelola tempat ini? Kalau di sini kapasitas kambing 60 ekor, yang bersih-bersih satu orang, terus untuk perawatan kambing makan terus itu satu orang. Soalnya yang diperah baru 15 ekor. Oh ya. Terus untuk ini Mas, untuk tadi kan makannya 4 kali ya Mas, satu hari. Nah itu waktunya kapan aja Mas? Kalau di sini pagi jam 6 itu pakai berat setengah kilo per kambing untuk yang diperah. Terus nanti setengah 11 siang itu pakai kulit kacang hijau. Itu nanti pakai 1 kilo per ekor untuk kambing yang diperah. Terus nanti lagi jam 2 pakai konsentrat setengah kilo lagi. Dan nanti terakhir jam setengah 5 kacang hijau lagi 1 kilo. Oke, jadi setiap harinya seperti itu ya? Ya. Dan itu 4 kali itu untuk semua jenis kambing, untuk semua usia? Itu semua usia. Itu tadi makannya sehari 4 kali, disiplin Mas, rutin ya? Rutin. Nah itu yang bikin kambing tadi kelihatan montok, sehat, gemuk, berisi. Mas Heri, ini kalau saya mau nanya nih, kalau untuk kambing yang diperah itu yang ready itu berapa Mas? Maksudnya yang ready Siap untuk diperah? kalau di kandang ini baru 15. Itu yang per harinya selalu yang diperah baru 15. Terus untuk per kambing ya rata-rata diambil 2 literan lah. Kalau untuk produksi susu sendiri Mas, secara keseluruhan ya, di Miri Goat Farm ini mungkin lebih banyak dari farm yang lain atau gimana Mas? Tetap kalau saya kan menekuni ini baru jalan 3 tahun ini, jadi ya ini masih berkembang. Alhamdulillah perkembangannya dalam 3 tahun ini positif. Per hari itu bisa berapa Mas kalau untuk produksi susu? Total ya, kalau total baru di angka 28 29 per hari 8 liter per hari, baru sekitar itu. Mungkin bulan-bulan Januari ada yang banyak lahiran, mungkin kemungkinan naiknya pasti baru besok. Oh, iya. Oke Mas, terima kasih waktunya. Iya, Ini sudah berbagi informasi kepada kita semua tentang perkambingan ya Mas. Iya. Dan tentang susu kambing. Oh iya Mas, satu lagi itu susu kambing itu banyak yang bilang gini Mas. Mungkin mereka juga belum mencoba atau baru mencium aromanya. Belum sempat merasakan susunya itu sendiri. Katanya itu lebih anyir ya Mas, lebih amis gitu. Menurut Mas Dery gimana? Nah, karena itu udah apa ya namanya? Mindset. Udah mindset setiap orang seperti itu. Nah, daripada saya ngomong ini susunya enak, mending kita untuk Mas Bimo nyoba aja. Ya kan, itu ada susu kambing. Nah, ini ada susu kambing yang apa namanya? Masih murni. Nah, ini nanti biar dicoba sama Mas Bimo seperti apa. Biar nanti Mas Bimo ya berbicara. Ini susu kambing yang kita perah tadi ya Mas? Ya. Ya, tadi juga ini ada campur tangan saya sedikit. Dua sur karena tadi agak berontak kambingnya, mungkin tidak familiar dengan yang memegang ya. Oke, kita coba. Jadi ini belum diberi apa-apa ya Mas? Belum, masih murni. masih murni.
tanpa gula tanpa gula. ya, dan tanpa sirup pemanis segala macam ya. Ya. Dia masih murni, fresh from the goat. Kita coba rasanya seperti apa ya, apakah benar yang mereka bilang anyir atau seperti apa. Coba bismillah. Rasanya sama sekali tidak ada anyirnya. Jadi ini rasanya tuh lebih ke susu yang dia itu kalau dijual di kemasan itu susu netral, jadi tanpa ada gula, gurih, seperti itu. Sama persis rasanya seperti itu. Karena memang semua tergantung maintenance kambingnya itu sendiri ya, Mas. Ya. Seperti apa ya? Untuk kebersihan kan kalau kita jarang membersihkan kandang, waktu kita meres kondisi kandang kotor, aromanya kan jadi masuk ke susu. Oh, itu yang menimbulkan efek anyir tadi ya? Ya. Ya, oke. Bagi yang pengen nyobain susu ini bisa langsung pesen sama Mas Jerry. Ini lokasinya di mana, Mas? Kandang ada di Kemiri Kebu, RT 4, Girikerto, Turi, Sleman. Kalau mau cuma mau silaturahmi, mau belajar, monggo, tidak ada yang saya rahasiakan. Lebih baik kita maju bareng-bareng. Tidak apa-apa, ayo kita. Kalau ada yang mau belajar, tapi yang jelas di kandang ini kita nggak usah ngarit, semuanya beli aja lebih enak. Betul, Mas, lebih efisien ya? Lebih efisien. Ya. Oke, nanti untuk kontak personnya saya langsung bisa sampaikan di akhir channel ini ya. Kita coba sekali lagi. Masih rasa yang sama, tidak ada anyirnya. Mungkin itu hanya mitos atau sugesti. Oke, itu dulu obrolan kita sama Mas Jerry. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu lagi, Mas Jerry. Ya, terima kasih infonya, dan terima kasih sudah mempersilahkan kita untuk mengobrak-abrik kandangnya ini. Ya. Oke, terima kasih dan tetap sehat. Itu tadi perjalanan ke Miri Goat Farm di lereng Merapi. Jadi perjalanan kita kali ini cukup adventure ya. Dari mulai memberi makan kambing, memerah susunya, dan yang terakhir tadi memberi minum dot ke si kambing yang baru berusia 3 minggu. Oke, gitu aja perjalanan kali ini. Besok kita lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Tetap stay tune di Vin Bima Channel. Terima kasih. Every single day